Udah jalan atau masih loading dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sehat semua hadirin jamaah sekalian? Alhamdulillah. Nggak ada ucapan yang lebih layak, yang lebih pantas untuk kita ucapkan selain dari ucapan tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tuh kerasa banget seseorang hamba bersyukurnya sama Allah. Itu tuh kerasa banget indahnya hidup seorang hamba yang gantungkan semuanya kepada Allah. Dan itu kalimat yang sederhana tadi membuktikan seseorang itu dipenuhi hatinya dengan selaksa keimanan atau dipenuhi hatinya dengan selaksa kekufuran atau kesyirikan. Hadirin jamaah sekalian, setelah tadi kita memuji Allah, tentu yang kedua sholawat bertangkaikan salam semoga Allah limpah curahkan teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga hadirin besok kalau kita ngumpul lagi, kita dikumpulkan di surganya Allah. Kaflingannya, perumahannya, kompleknya itu satu perumahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, langsung ada dua hadiah sebagai pembuka, mereview apa yang kita sama-sama pelajari kemarin. Pertama, 4 ciri orang yang wujud aslinya itu tentu malaikat ya. 4 ciri malaikat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim yang kemarin kita pelajari. Yang bisa silahkan angkat tangan, hadiah menanti di depan. Silahkan hadirin. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada yang nyatet ini. Masya Allah. Istighfar 3 kali hadirin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, al-ilmu saydun. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu. Dan menulis ilmu itu adalah mengikat binatang buruannya. Qayyid suyudaka bil hibali wasiqah. Maka ikatlah binatang buruan kita dengan tali yang amat sangat kuat. Mau tahu gak hadirin? Kita hadir ke majelis ilmu gak nyatet sedikit pun. Walaupun catat lewat handphone itu juga nyatet ya. Jadi nyatet lewat footnote, lewat note di handphone itu aplikasi itu sama dengan nyatet juga. Jadi kalau bisa jangan kita hadir ke majelis ilmu kecuali ada yang kita catat. Kenapa? Karena hadir ke majelis ilmu dan kita nggak nyatet sama sekali, itu ibarat kita pergi perang nggak bawa senjata. Eman-eman banget hadirin. 4 ciri malaikat yang nyamar jadi manusia dan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silahkan monggo Mas. Yang pertama, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Para sahabat nggak ada yang kenal dia siapa. Satu lagi, tidak ada bekas safar. Allahu Akbar. Ibunda, karena ayahanda yang sudah menjawab, boleh dibantu Mas Alif? Mohon maaf. Mohon maaf banget. Jazakumullah ahsanal jaza. Jazakumullah ahsanal jaza. Hadirin, ada 4 ciri orang, yaitu dia malaikat. Beliau malaikat yang nyamar jadi manusia dan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cirinya ada 4. Apa aja? Ciri yang pertama, jubahnya sangat putih. Ciri yang kedua, rambutnya sangat hitam. Ciri yang ketiga,
la yura alaihi atharus safar. Kami nggak lihat ada bekas safar sedikit pun dari orang ini. Yang keempat, wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan di antara kami para sahabat yang ada di sisi Rasulullah ketika itu, nggak ada yang kenal sama sekali. Hadirin, jawaban yang keren, benar semuanya. Pertanyaan yang kedua, hikmah apa yang kemarin pertama kali didapat pas langsung saya sebutkan dalam pembacaan hadis arba'in yang kedua ini? Hikmah yang pertama, kalau ini kan hikmah yang kedua. Hikmah yang pertama, pelajaran apa yang didapat? Silahkan ayahanda. Adab orang ketika datang orang yang gak dikenal, dia tetap punya adab, masya Allah, walaupun nggak kenal sama orang itu. Boleh dibantu ganteng, soleh. Maaf, Mas Oki, Mas Oki ya Mas Oki, jazakumullah khairan jazaa. Hadirin jamaah sekalian, satu lagi deh, itu tadi nomor 2, yang nomor satunya. Tadi kan nomor 2, yang nomor satunya banget. Dari akhwat silahkan. Tadi kan sebenarnya adab nomor 2 itu, hikmah yang kedua yang kemarin kita dapat, yaitu sekalipun ada orang gak kita kenal, kita harus tetap punya adab kepada beliau. Sekalipun kita gak kenal siapa beliau, dan teman-teman kita yang ketika itu sedang duduk bareng sama kita, bersama kita juga gak kenal beliau siapa, tetap harus punya adab. Yang pertama banget, yang intinya tuh pas Umar bin Khattab bilang, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadirin? Silahkan ibunda. Mencari teman duduk yang ngingetin kita, membuat kita semakin dekat, semakin taat, semakin bertakwa kepada Allah, dan terus mensupport di dalam kebaikan. Allahu Akbar. Mohon maaf Mas sekalian, jazakumullah khairan jazaa. Benar hadirin, ada 2 poin yang kemarin udah kita dapat. Tentunya selain dari kisah nyata oleh saksi hidup langsung, yang beliau 1 bulan lebih, 1 minggu kurang lebih berada di Palu. Beliau bantu logistik, bantu evakuasi dan segala macam. Itu beliau kemarin cerita tentang satu hal. Ada yang boleh diberikan kepada kami apa yang beliau ceritakan kemarin, inti-intinya aja. Apa yang kemarin Mas Adi Wicaksono sebagai saksi hidup ceritain, inti-intinya aja. Silakan ibunda. Ada daerah tertentu yang gempa cukup parah, kemudian iya, ada yang di blender dan segala macam. Ada hikmahnya nggak yang bisa diambil dari yang kemarin diceritain oleh beliau? Supaya kita selalu ingat pada Sang Pencipta. Ada satu lagi tentang hotel itu, ngikutin ibunda gimana cerita beliau tentang kejadian hotel itu. Itu yang ambles 5 meter itu, tapi yang lainnya itu daerah-daerah lainnya enggak. Masya Allah. Dalamnya itu mendapatkan yang mayat-mayat yang enggak menggunakan bisa. Nauzubillah. Jazakumullah khairan jazaa. Hadirin, jazakumullah khairan jazaa. Hadirin, ketika kita review sedikit, mohon maaf kemarin qadarullah ternyata nggak kerekam dan nggak naik ke YouTube. Jadi mungkin kita review sedikit. Kemarin Mas Adi Wicaksono 1 bulan setengah beliau berada di sana, beliau mendapati satu fenomena unik, yaitu fenomena di mana ada satu hotel tertentu, Hotel X, dia ambrol sekitar 5 lantai hotelnya. Ketika ambrol tersebut, banyak para relawan yang evakuasi, dan didapati saat mengevakuasi mayat-mayat tertimbun reruntuhan hotel 5 lantai, banyak di antara mayat-mayat tersebut sedang berbuat yang tidak layak, juga sedang tidak berpakaian sama sekali. Dan ditanya oleh masyarakat sekitar, ternyata hotel itu adalah hotel yang sering dipakai untuk tempat zina. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin, maka ayo kita pertebal lagi yuk iman kita. Mudah-mudahan apa yang
Allah selalu datangkan, itu menjadi hikmah yang paling baik untuk kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan bahasan kita di hadis arba'in yang kedua. Tema kita sekarang tentang agar keajaiban itu datang. Sebagai kisah pembuka, saya mau cerita sedikit. Hadirin, di Depok banyak penjual dengan beragam macam karakteristik. Di antara penjual itu ada yang jualan buah-buahan, rujak gitulah istilahnya, rujak. Beliau jualan rujak. Ada anak muda di Depok punya toko. Tokonya itu ada kayak terasnya sekitar 1 meteran, ada atapnya buat neduh kalau hujan. Waktu itu hujan deras, Allahumma shayyiban nafian. Ini sekarang juga alhamdulillah baru aja hujan. Ketika itu hujan deras. Pas hujan deras, bapak-bapak paruh baya tadi yang jualan rujak melipir ke toko anak muda tadi. Begitu melipir, anak muda ini ngeliat, ih, itu ada yang mampir tuh ke toko saya. Oh, tukang rujak. Iya, nggak apa-apa. Tapi anak muda ini ngamatin. Dari dalam tokonya dilihat kayak gini. Tapi kok nggak kayak biasanya ya? Biasanya sambil nunggu orang itu ngeluarin handphonenya, gadgetnya. Tapi ada yang unik dari bapak ini. Yang dikeluarin bukan handphonenya, tapi bapak tukang rujak itu ngeluarin Al-Quran dari kantongnya. Set, dikeluarin. Dibaca sambil hujan terus deras, dibaca sama dia. Anak muda ini ngelihat, keluar, dibuka tokonya, dia bilang, "Pak, masuk ke dalam, Pak. Takut tampias, kena tampias hujan, mending Bapak masuk aja ke dalam." "Gak apa-apa, Mas, saya di sini aja. Gak apa-apa, di sini juga udah enak kok, gak kehujanan." Begitu kata si bapak yang jual rujak. Hadirin, karena bapaknya gak mau, anak muda ini inisiatif buatin teh manis hangat. Set, dibuatin. Sama ada cemilan-cemilan ringan dibuatin, dibawanya keluar. "Pak, monggo dicicipin dulu, Pak." Hadirin, Pak Amir, mohon maaf Pak Amir. Jazakumullah asal jazak. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika dikasih teh, bapaknya itu bersyukur banget. "Makasih ya Mas, makasih ya Mas, makasih ya Mas." Kayak gitu dibilang sama mas-masnya. Dan masnya nemenin duduk. Masya Allah. Ditanya hadirin sama mas-masnya, "Bapak dari mana aslinya, Pak?" "Saya dari Garut, Mas." "Bapak udah berapa lama nih jualan kayak gini?" "Udah 28 tahun Mas saya jualan rujak kayak gini." "Anak-anak Bapak, istri-istri Bapak di mana?" "Anak saya, istri saya di Garut semuanya." Di Cianjur apa Garut gitu kalau nggak salah, pokoknya daerah Jawa Barat gitu hadirin jamaah sekalian. "Oh, nggak ikut ke sini Pak, nggak ikut ke Depok?" "Enggak Mas, saya sendiri di sini." "Terus Bapak pulangnya kapan?" "Saya pulangnya sebulan sekali. Saya pasti pulang nemuin anak dan istri saya." Hadirin, ditanya, itu kan basa-basi pembukaan ya. Ditanya lagi sama anak muda ini, "Bapak, kalau hujan terus deras kayak gini, Bapak dapat apa?" "Mas, hujan deras saya dikasih rezeki oleh Allah waktu yang bisa dipakai buat baca Quran. Sedangkan kalau terang kadangkala waktu itu tersita untuk saya ngelayanin pembeli saya yang gak kunjung habis, terus datang layanin, terus datang layanin. Saya gak bisa baca Quran Mas, maka hujan datang gak ada yang beli, ini rezeki buat saya." "Rezeki apa Pak?" "Rezeki saya bisa baca Al-Quran." Hadirin jemaah sekalian, gak sampai di situ. Pemuda tadi nanya lagi sama bapaknya, "Kalau hujan terus sampai sore Pak, terus gimana buah-buahannya? Kan busuk Pak. Dan besok kalau jualan buah gak bisa dijual lagi." Orang tadi bilang begini hadirin, "Mas, kalaulah Allah turunkan hujan dari pagi sampai malam, saya tetap dapat rezeki." "Kok bisa sih Pak dapat rezeki? Kan buahnya nanti busuk, besok nggak bisa dijual lagi." "Iya Mas, buah ini besok busuk dan saya dapat rezeki, bisa saya sedekahkan buah ini buat tetangga depan, kanan, kiri, dan belakang di tempat saya tinggal." Allahu Akbar. Hadirin, nggak sampai situ hadirin jemaah sekalian. "Pak, kalau Bapak ngasih besok buat kulaan lagi, Bapak dari mana? Kan Bapak minus. Bapak malah sedekahin sama tetangga-tetangga Bapak."
Bapak besok bangkrut, nggak bisa jualan lagi. Orang tadi jawab, Mas, 28 tahun saya jualan rujak, belum pernah Allah nggak ngasih rezeki sama saya. Allahu Akbar. Bener-bener kuat banget tauhidnya sama Allah, hadirin. Dan Allah ngasih hadiah apa nih buat orang yang dia istiqomah dengan ucapannya? Ada di Quran surah Fussilat ayat yang ke-30-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman buat orang-orang yang dia dengan statementnya Rabbunallah, Tuhanku itu Allah. Summastaqomu, kemudian dia istiqomah dengan statementnya tadi. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepadanya, mengatakan 3 hal. Pertama, alla takhafu, gak usah kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan kasih kabar gembira tentang syurga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kasih kabar gembira tentang syurga sebagai tempat yang udah Allah siapin untuk ditempatin oleh orang yang istiqomah. Hadirin, apakah kita termasuk orang-orang yang menanti keajaiban? Iya, kita menanti keajaiban. Ajaib 2 bulan yang tersisa di 2018, ada orang berkenan melamar kita, datang ke ayah kita, meminta kita, dan di bulan Desember kita menikah. Amin. Jangan lupa amin. Ada malaikat yang nyatet, hadirin. Ada malaikat yang nyatet loh. Jangan lupa amin. Yang amin yang belum nikah. Untuk ibu yang udah nikah, kalau amin nanti suaminya nikah. Kata Mas Mat, Allah ya Fat. Hadirin, kenapa kok kadang kita tuh dengar suatu kebaikan terus bengong gitu, eman-eman. Jadi setiap ada ucapan kebaikan, mintalah. Apalagi Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyathumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada suatu kaum yang mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Ini kan di rumahnya Allah nih, di masjid. Yatluna kitaballah, dibacakan Al-Qur'an di dalam pengajian itu. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka satu sama lain saling belajar. Illa nazalat alaihimus sakinah, yang pertama turun sakinah. Wa khasyathumur rahmah, yang kedua mereka dinaungi rahmat dari Allah. Wa khafathumul malaikah, yang ketiga malaikat turun menaungi mereka. Hadirin, para ulama memberi tahu pada kita semuanya, majlis ilmu adalah majlis yang dihinggapi dan dinaungi oleh para malaikat. Maka setiap kali engkau mendengar kata-kata syurga, dalam tanda luasnya, tanda kutip syurga, makna luasnya itu adalah keindahan, harapan hidup yang kita belum sampai, keajaiban yang kita belum merasakannya. Hendaklah kamu meminta pada Allah agar dapat syurga itu. Dan kalau, kata para ulama nih, dan kalau kamu dengar pematerinya bilang neraka, minta langsung sama Allah di kajian, ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Minta kayak gitu sama Allah. Di mana mintanya? Di kajian.
Hadirin, maka perbanyak doa mumpung di kajian. Mungkin kita belum sempat berhaji, mungkin kita belum sempat berumrah, mungkin kita tak sempat berdoa di depan multazam atau di raudhah. Tapi yakinlah, banyak tempat yang Allah hamparkan di muka bumi sebagai tempat yang indah untuk berdoa dan memohon kepadanya. Maka salah satu tempat itu hadirin sudah berada di dalamnya sekarang. Jangan sia-siakan, perbanyaklah berdoa. An Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu kami ini lagi duduk bercengkrama, duduk santai, bincang-bincang hangat dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama di hadis ini, cari teman duduk yang support dalam kebaikan. Cari teman-teman yang kalau kita ketemu makin nambah iman kita, bukan malah diajakin maksiat. Mau kemana? Ini mau ngaji nih. Ah, masih muda kok ngaji. Kita karaoke aja yuk. Gak mau, pokoknya mau ngaji. Aku yang bayar deh, kita karaoke. Ya kalau kamu yang bayar bolehlah. Hadirin, ini yang begini-begini nih. Kita Masya Allah, Tabarakallah. Gimana caranya orang bisa istiqomah kalau teman-temannya itu selalu gandolin, nempelin, narikin dia untuk balik ke masa-masa jahiliyahnya. Bakal susah. Kenapa? Karena temennya itu masih suka gendolin dia. Wes neng kene wae, ayo nongkrong aja, ayo kita buang-buang waktu, ayo kita hahahihi, ayo kita belayer-belayeran lewat depan orang yang lagi sakit jantung, dibelayer sekenceng-kencengnya, breng, la haula wala quwata illa billah. Kenapa hadirin? Kok kita tega banget? Ada orang sakit jantung lewat di depan rumahnya, bukannya kita silaturahmi bawain parcel, buah, malah kita belayer-belayer, dia makin jantungan. Boleh jadi gara-gara belayeran motor kita penyebab beliau jadi wafat. Bukankah Rasul bersabda dalam hadis Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Masak gulai wangi banget, tetangga sampai bilang, aduh enak banget baunya ya. Tapi cuma sekedar dikasih bau. Lagi makan bolognese, spaghetti, pizza, makan makanan yang enak. Sekarang udah bukan bau lagi yang dikirim. Yang dikirim foto. Makan pizza nih, cekrek. Update status, tas. Ya salam. Kita yang lihat di Instagram, ya Allah, dia enak banget ya bisa makan pizza. Hadirin, Rasulullah nggak pernah pamer makanan. Rasulullah sukanya bagi-bagi makanan. Kalau kita mau makan, hadirin, keren. Kalau hadirin foto, ceklek, upload ke Instagram, tas, bagiin juga kepada semua yang follower Instagramnya hadirin. Bagiin dong, jangan pelit-pelit lah. Ya kan? Kan kalau kita mau pamerin makanan yang lagi kita makan, ada ya orang lewat di timeline berandanya, ya Allah enak banget, pengen makan beginian, tapi ya Allah ini akhir bulan. Akhirnya curhat. Akhirnya cukup aja lah makan nasi, lauk, ikan. Ikannya itu ikan poster digunting, nasi sama posternya ditaruh. Ya salam. Saking pengen, ya ini pokoknya makan sama ikan gitu. Hadirin jamaah sekalian, pas kita upload sesuatu, ada orang yang menyaksikan. Kalau hadirin mau memberi sama dia, itu bagus. Tapi kalau hadirin cuma ingin menunjukkan, nih loh saya lagi makan pizza, nih loh saya lagi makan kepala kakap, nih loh saya lagi makan spaghetti bolognese, dan hadirin cuma memamerkan dan tidak berbagi kepadanya, buat apa?
Ustadz, saya mamerin di WhatsApp, tapi saya jualan. Kalau jualan nggak apa-apa, boleh. Jangan habis ini nih, jangan habis ini nih. Update status, posting, dan dia ternyata nggak jualan. Wah, itu eman-eman banget, karena itu buat iri orang. Tapi kalau buat jualan, boleh, nggak ada masalah, silahkan. Tapi kalau kita tujuannya untuk pamer aja, sebaiknya dihindari. Balik lagi ke pokok bahasan kita, pentingnya cari teman yang support dalam kebaikan. Itu poin yang pertama di hadis ini. Kemudian datang seseorang dengan 4 karakteristik yang tadi Abu Ammar sampaikan. Pertama, jubahnya putih banget. Kedua, rambutnya hitam banget. Ketiga, nggak ada bekas safar. Keempat, nggak ada seorang sahabat pun yang kenal siapa nih orang. Nggak ada sama sekali yang kenal siapa dia. Hadirin, tapi lihat yang sahabat lakukan pada mereka atau pada orang yang hadir yang asing tersebut. Sahabat nggak pernah siapa sih datang desel-desel wae, nggak ada sama sekali. Siapa sih itu bisik-bisik, sama sekali nggak ada sama sekali. Sahabat tetap enjoy, tetap tenang ketika orang asing sekalipun datang langsung ke depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kedua, jaga adab. Sekalipun ada orang asing dan kita penghuni lama, ini kan udah episode 9 nih. Hadirin boleh angkat tangan yang ikut dari episode 1 sampai episode 9, nggak pernah bolong, boleh angkat tangan. Oh, Mas Ari, ya salam, tabarakallah, hayakumullah. Ini Mas, boleh. Ada 1 orang, ada lagi hadirin, 1 doang nih yang ikut dari episode 1. Wah, iya siap. Sekaligus Mas Alif lagi. Tabarakallah, hayakumullah. Jazakumullah salah jaza. Ada 2 hadirin jemaah sekalian yang ikut dari episode 1 sampai episode 9, nggak pernah miss. 1 Mas Aris, 2 Mas Alif. Yang lainnya saya yakin ikut terus tapi via live streaming YouTube. Hadirin jemaah sekalian, itu sebabnya kenapa sih kalau tablik akbar itu rame banget, sedangkan kajian rutin itu kadang fluktuatif, kadang rame, kadang sedang, kadang rame, kadang sedang. Tahu jawabannya? Jawabannya ada di istiqomah. Itu tidak mudah. Karena kalau istiqomah mudah, surga penuh banyak orang. Istiqomah tidak mudah hadirin. Karenanya kajian rutin seminggu sekali, buat kita datang terus itu nggak mudah. Hadiahnya surga. Kalau istiqomah mudah, hadiahnya payung, gelas, kipas angin, dispenser, itu tuh hadiahnya. Tapi karena karena istiqomah itu nggak mudah, Allah ngasih hadiah apa? Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kasih itu kabar gembira buat dia yang istiqomah dengan statementnya, dengan amal solehnya, karena hadiah bagi dia adalah surganya Allah. Allahu Akbar. Semoga kita istiqomah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Agar keajaiban datang, hadirin, jawabannya ada di 2 paragraf terakhir atau 2 penggalan terakhir di hadis tersebut. Agar keajaiban datang, diperlukan ihsan di akhir zaman. Apa itu ihsan? Malaikat yang datang, dia nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, setelah 2 pertanyaan kemarin, pertanyaan yang pertama apa? Islam. Rasul jawab tentang rukun Islam yang 5. Pertanyaan yang kedua apa? Iman. Dan Rasul jawab tentang iman. Ada 6. Yang ketiga, ya Rasulullah, apa itu ihsan? Dan Rasul jawab, an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat dirimu. Hadirkan ihsan dalam kehidupan
di akhir zaman. Quran surah 4 An-Nisa ayat 1-nya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dengan izinnya engkau saling sambung silaturahim. Dan sungguh Allah maha mengawasi atas setiap apa yang kalian lakukan. Hadirin, CCTV-nya Allah itu selalu on, gak pernah off. Kalau ada orang beramal soleh cuma gara-gara dipantau sama manusia, dia akan kecewa. Karena dia bakal ibadah sebatas manusia standing applause sama dia. Begitu manusia udah gak standing applause lagi sama dia, dia mulai lupa lagi. Hadirin jamaah sekalian, karenanya ciri-ciri orang yang ikhlas itu salah duanya diantaranya adalah kalau dicaci tentang amal solehnya, dia tidak akan tumbang. Kalau dipuji pun tidak akan melayang. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya ketika kita dapat kata kunci ihsan itu, hadirkan Allah selalu dalam kehidupan. Kita lihat sekarang fenomena akhir zaman yang malaikat tanya sama Rasulullah SAW. Malaikat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat datang ya Rasulullah? Rasul jawab, sungguh yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Malaikat nanya lagi, terus kapan waktu? Terus apa ciri-cirinya ya Rasulullah? Kalau gitu kasih tahu ya Rasul tentang ciri-ciri hari kiamat itu dekat dengan kita. Dan Rasul jawab, hadirin jamaah sekalian, beliau jawab, antalidal amatu rabbataha. Ada seorang perempuan yang nanti melahirkan tuannya. Yang kedua, beliau kemudian bersabda, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan lihat orang-orang yang miskin, nyeker, gak punya sendal, mereka saling berlomba-lomba membangun bangunan. Buat kelihatan apa? Biar kelihatan kece. Tetangga beli mobil, kita nggak punya mobil dan nggak punya uang, akhirnya maksain riba ngambil mobil. Biar kelihatan apa? Wah, kece nih. Terus apa lagi? Nggak punya rumah, terus maksain diri untuk punya rumah karena buat keren-kerenan. Wah, tetangga udah punya rumah, kita belum punya rumah. Dan caranya dengan cara yang Allah haramkan, ambil lagi rumah dengan cara riba lagi. Biar kelihatan apa? Biar kelihatan, oh kece, saya punya rumah, saya terpandang, nggak ngontrak, nggak diusir-usir lagi. Oh punya mobil, saya terpandang. Punya mobil kalau hadir ke kajian, wah digelarin karpet merah. Buat duduk nih kan merah semua. Kalau hadir ke Adipura, supaya dandanannya itu nggak rusak di mobil. Hadirin jamaah sekalian, jangan bergaya hanya untuk kesohor, tapi ternyata dia tekor dunia dan akhirat tekornya. Di dunia sebatas apa di dunia ini hadirin kita dapat ucapan dari seseorang. Mobilnya keren, paling banter orang bilang apa sih? Mobilnya bagus ya, udah paling gitu doang. Emang kita kenyang dibilang mobilnya bagus? Nggak kenyang hadirin. Terus kita punya rumah mewah banget. Orang datang, Masya Allah, rumahnya api Apple. Terus emang kita kenyang gitu? Nggak kenyang. Ibu ngoleksi sepatu 29 sepatu. Adiknya datang, Mbak Yu, sepatumu api-api men.
Emang ibu kenyang? Nggak kenyang. Itu justru kode buat ibu. Mbak Yu, sepatumu api Apple. Dia mau bilang, Mbak Yu mau aku dikasih sepatu satu. Dia malu, makanya dia ngasih kode. Tapi sayang, ibunda kadang nggak peka. Dikasih kode sama adiknya, sedangkan sepatunya 29. Ibunda, seminggu ada 7 hari. Nggak mungkin sekali pakai sepatu langsung rusak. Nggak mungkin. 29 sepatu. Ibunda besok bakal ditanya, itu sepatu dipakai buat apa? 29 hadirin. Kalau 7 wajar lah. 7 sehari satu wajar. Tapi nggak ada rasanya orang-orang yang kayak gitu tuh, rasanya nggak ada. Sepatu satu itu bisa awet buat bertahun-tahun. Saya punya sepatu itu saya pakai dari tahun saya kelas 2 SMA 2010. 2 SMA saya 2010 sampai detik ini sepatunya masih ada, hadirin jamaah sekalian. Dan kadang kalau saya laundryin, jadi kan kalau kita ngelondriin sepatu tuh, sepatunya tuh kayak berubah wujud jadi kayak baru lagi gitu kan. Walaupun bawahnya udah nggak bisa dibohongin, udah tepos bawahnya. Tapi begitu masuk laundry, wih sepatunya baru nih, udah kayak baru lagi gitu, hadirin jamaah sekalian. Dan awet banget, luar biasa. Jamaah, kita boleh punya sepatu, boleh, silahkan. Tapi ingat, setiap sepatu yang kita punya akan ditanya, bermanfaatkah sepatu yang kita miliki, atau ternyata hanya ditimbun begitu saja, tidak digunakan dan tidak bermanfaat sama sekali. Hadirin jamaah sekalian, yang ketiga Rasul kasih ciri-cirinya. Qala summan talaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rasul beritahu, hadirin jamaah sekalian, ciri-ciri yang selanjutnya itu ada orang yang mereka super miskin, fakir, dia tidak berpakaian. Mulai munculnya orang-orang ini di sekitar kita, ciri-ciri kiamat. Miskin banget, yang tajir makin tajir banget. Sampai-sampai nggak beralas kaki itu, orang mau beli sendalnya nggak bisa. Swallow harga yang 11.500 itu nggak bisa dia beli sama sekali, saking super miskinnya itu orang, hadirin jamaah sekalian. Jamaah, ciri-ciri kiamat juga tidak berpakaian. Jadi kalau hadirin melihat ada orang gila, makin banyak jumlahnya, dia tidak berpakaian kemana-mana, itu semakin dekat kita dengan kiamat. Dan Rasul bertanya, hadirin jamaah sekalian, Rasul bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang tadi datang? Umar jawab, ini ilmu nih, ilmu yang keberapa kalau ini? Ini ilmu yang selanjutnya. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hadirin, kalau kita nggak tahu ilmu, kita diberitahu dalam hadis ini, adabnya adalah bilang Allahu a'lam. Bagaimana singgasananya Fir'aun? Kalau nggak tahu jawab Allahu a'lam. Bagaimana wujudnya Rasulullah? Kalau nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi kalau tahu, kasih tahu ilmu ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, seorang sahabat itu pernah keluar rumah dan sahabat ngelihat bulan lagi purnama, indah banget. Terus pas sahabat tercengang ngelihat bulan purnama yang keren banget dan indah, nggak lama Rasul keluar dari rumahnya, Masya Allah, langsung mengalihkan pandangannya ke Rasulullah SAW. Dan sahabat ini memberi kesaksian kayak gini, aku pandangi wajah Rasul, aku lihat bulan lagi, aku pandangi wajah Rasulullah lagi, aku lihat bulan lagi. Dan dia bilang, sungguh wajahnya Rasulullah lebih indah dari bulan purnama yang sedang bersinar. Allahu Akbar. Semoga kita ditemukan
dan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Hadirin, dalam mimpi di dunia juga nanti di akhirat kelak bersama Rasul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi adab, kalau kita nggak tahu tentang ilmu tersebut, jawab wallahu a'lam. Sebagaimana kaidah Islam disebutkan, wallahu a'lam nisful ilm. Ngucapin wallahu a'lam, kalau kita benar-benar nggak tahu, itu setengah ilmu. Udah ilmu tuh. Daripada kita berbicara dan pembicaraan itu ngawur. Quran surah Zumar ayat ke-9. Hadirin jamaah sekalian, Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang gak punya ilmu? Jawabannya beda. Pertemuan kemarin yang hadir, orang yang punya ilmu selomerto ke Garung 20 menit. Kalau nggak punya ilmu selomerto Garung 3 jam. Ada yang belum hadir, mungkin saya kisahin, cuplik sedikit. Ada teman kami, Van, gue mau ke tempat lu ya. Iya silakan bos. Tanggal berapa? Tanggal segini. Lu free kan? Udah, lu datang aja ke sini. Free nggak free? Pokoknya ntar kalau gue ngaji, lu ikut ngaji ya. Iya. Mungkin teman-teman pernah ketemu teman saya ikut ngaji waktu di extra show juga. Beliau hadir. Teman-teman kami dari Jakarta, 4 orang. Beliau bawa mobil sendiri. Jamaah. Pas teman kami hadir, beliau ngikutin waze. Van, kita udah di Solomerto nih. Oh iya, ikutin aja waze lah pokoknya. Saya bilang kayak gitu. Paling 20 menitan lagi. Oh, 20 menitan lagi. Iya deh. Sampai di Solomerto bercabang 2. Dia bukan lurus, belok kanan. Kenapa belok kanan? Dibelokin kanan sama waze. Belok kanan, saat tembus-tembus Kretek. Pasar Kretek. Belok kiri ada buletan. Kalau lurus ke arah PKU, kalau belok kanan ke arah Temanggung. Ini orang diarahin lagi sama waze, belok kanan, set, naik tuh ke Temanggung tuh, terus ada belokan kiri, belok kiri, jalanan rusak Van. Lu di mana bos? Lama banget nih, 2 jam belum sampai. Tahu nih jalan rusak nih, bentar ya kita cari tahu dulu. Pokoknya kayak di kebun-kebun teh gitu deh. Oh iya bentar nih. Di teh mana sih? Di Teh Tambi kami. Ya salam, hadirin. Habis dari Teh Tambi baru belok kiri lagi sampai ke Garung, Solomerto Garung 3 jam. Beda kan? Orang punya ilmu Solomerto Garung 20 menit. Tapi kalau nggak punya ilmu 3 jam. Maka saya beritahu lagi hadirin jamaah sekalian, ngulangin ilmu yang kemarin-kemarin. Hadirin, apakah kita merasa cukup dengan hadir ke kajian cuma setahun sekali? Toh nggak cukup. Apalagi cuma hadir ke khutbah Jumat, itu pun kalau khotibnya agak enak, kita bukan dengerin khutbah Jumatnya, tapi kita menikmati waktu tidur kitanya di sana. Hadirin, makanya yuk, dari 168 jam per 1 minggu, 720 jam per 1 bulan. Yuk kita siapin waktu minimal 2 jam untuk kita ngaji, dalemin ilmunya Allah, supaya kita jadi hambanya yang lebih baik lagi. Sudah azan, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Habis ini masih ada materi dikit lagi, 1 kisah sebelum nanti tanya jawab. 1 kisah saya mau ceritain, kisah ajibah, supaya agar datang keajaiban. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alif. Iya, azan. Mas Alif. Baterainya tuh habis maksudnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fi,
Habis itu selesai.
anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mari dirapatkan hadirin jemaah sekalian, diluruskan shaf salat berjamaah kita. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna alaina bayanah. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula makan itu yang nanti engkau makan, apa yang aku minum itu yang nanti aku melakukan, apa saja itu nanti yang juga ikut lakukan. Oke, Syekh, siap. Hadirin, backgroundnya anak ini orang tajir. Anak ini tuh orang kaya. Begitu satu waktu di rumah Syekhnya 3 hari 3 malam gak ada yang bisa dimakan, hanya minum tok. Akhirnya anak ini mulai kelaparan. Hari keempat ketika ngaji sama Syekhnya, anak ini duduk paling belakang sambil nahan perutnya. Sakit luar biasa, 3 hari 3 malam belum makan kecuali cuma minum air putih tok. Dan Madinah ketika itu, kalau qadarullah masyafa'al, nggak seperti hari ini. Kalau sekarang Madinah kita bisa lihat, hadirin jamaah sekalian, ngapain Madinah sekarang? Madinah sekarang tentang air zam-zam gampang. Di Masjid Nabawi ada, tapi kala itu tidak ada air zam-zam. Jadi yang ada air putih Madinah biasa. Dan hadirin, ketika kelaparan, orang itu sambil menahan sakitnya muncul insting ingin mencuri, menghilangkan rasa laparnya. Dia keluar dari Masjid Nabawi. Dia temui rumah pertama, coba masuk, dikunci. Dia jalan lagi ke rumah kedua, coba masuk, dikunci lagi. Dia sampai ke rumah ketiga, dia coba masuk, kebuka. Panas-panas, nemuin rumah, dan dia lagi lapar, 3 hari 3 malam belum makan, langsung tertuju ke dapur. Di dapur, hadirin jamaah sekalian, ada satu panci isinya terong yang sudah matang. Saking laparnya, otomatis dibuka terongnya, kemudian diambil terongnya, kemudian dimakan, hadirin jamaah sekalian. Ketika dimakan oleh laki-laki tersebut, baru dikunyah-kunyah, belum sempat ditelan melewati kerongkongan, dia bilang, akhafullah, inni akhafullah, aku takut ada Tuhan namanya Allah. Dimuntahkan apa yang dia makan. Habis dimuntahin, dia balik lagi ke masjid, ngafalin Quran lagi sama syekhnya. Siang kejadiannya, beberapa menit kemudian datang wanita cantik jelita kepada syekhnya, minta izin untuk dinikahi dengan murid terbaiknya. Syekhnya panggil anak muda yang tadi kelaparan. Anak muda, sini kamu. Kamu daripada tidur di rumah saya terus, tidurnya sendirian, ini ada wanita minta nikah dan saya anggap kamu layak untuk menjadi suaminya. Silahkan, ayo menikah dengan wanita ini. Ya Syekh, Anda tahu saya nggak punya apa-apa. Apa yang Anda makan itu yang saya makan, apa yang Anda minum itu yang saya minum. Kamu mau menikah?
Ya Syekh, Anda tahu apa yang saya makan, apa yang Anda makan itu yang saya makan, apa yang Anda minum itu yang saya minum. Saya nggak punya apa-apa. Yang ketiga kali ditanya sama Syekhnya, apa kamu mau menikah? Anak muda itu jawab, iya saya mau ya Syekh. Tapi Syekhnya bilang, nggak usah tapi-tapian. Kamu datang ba'da asar, saya nikahkan kamu dengan seorang wanita. Hadirin, ba'da asar dinikahin. Maharnya syekhnya yang nyediain, syekhnya juga yang nikahin. Habis nikah, syekhnya pesan sama istrinya, ini suamimu 3 hari 3 malam belum makan, nggak kebiasaan, kelaparan karena backgroundnya bangsawan. Pulang sediain makanan. Wahai laki-laki, sungguh kamu sudah menikah, sekarang pulang ke tempat istrimu. Suruh pulang ke tempat istrinya. Ibunda itu putranya boleh di jazakumullah asal jazak. Hadirin, ketika sampai di mana lupa dah ceritanya. Gak apa-apa, Masya Allah. Semoga Allah jadikan anak-anak ibunda ayahanda solih solihah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana tadi? Ketika waduh. Oh, suruh pulang ke rumah sama syekhnya. Udah, kamu pulang deh sana ke tempat istrimu. Sungguh kamu sudah menikah. Itu jadi tanggung jawabmu. Keluar dari Masjid Nabawi, ditemunya rumah pertama, suaminya deg-degan, keringat bercucuran, dada berdegup-degup. Lewat rumah kedua, makin kenceng, tangannya sudah mulai gemeter. Istrinya lewati rumah kedua, sampai di rumah ketiga, diem istrinya di situ. Tak. Suaminya tangannya makin gemeter, mulutnya membisu, matanya tatapannya kosong. Dibuka sama istrinya, set. Suamiku sayang, silahkan masuk. Istrinya suruh masuk ke rumah ketiga. Suaminya masuk kan? Begitu masuk, karena istrinya ingat pesan syekhnya, suaminya belum makan 3 hari, langsung ke dapur ngambilin panci yang tadi dia masak terong di dalamnya, disediakan, dihidangkan di meja makan. Tes, begitu dibuka sama istrinya, istrinya menjerit, siapa yang makan terong saya ini? Suaminya hadirin dengan gemetar, suaminya cerita, istriku mohon maaf, sungguh tadi aku, diceritain kronologinya dari pertama sampai dia mau makan dimuntahin lagi. Sungguh saya adalah orang yang begini 3 hari 3 malam saya belum makan, sedangkan saya bergantung sama syekh tersebut. Apa yang syekh itu makan, saya makan juga. Apa yang syekhnya minum, itu saya minum juga. Dan saya lapar banget sampai biasanya saya soft depan, saya ambil soft belakang. Di soft belakang perut saya sakit terus melilit, saya terus membungkuk sampai setan membisiki saya keluar dari Masjid Nabawi, ditemui rumah pertama dikunci, rumah kedua dikunci, rumah ketiga dibuka. Akhirnya saya masuk rumah ketiga, saking laparnya langsung konek ke dapur. Di dapur saya lihat ada masakan di sana, baunya sangat enak, ternyata ada terong. Saya ambil terong tersebut, saya makan. Baru saya kunyah-kunyah, inni akhafullah, saya takut ada Tuhan namanya Allah yang selalu mengawasi saya. Seketika saya muntahkan apa yang telah saya kunyah dari makanan haram tersebut. Hadirin, istri solihah nggak bilang, ya kamu mah, atau diece-ece suaminya, nggak sama sekali. Istri solihah bilangnya dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang beliau ucapkan, innaka lan tad'a syai'an lillah azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun lakam min. Tidaklah engkau tinggalkan satu aja keburukan karena Allah, kecuali Allah pasti ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Suamiku sayang, sekarang lihatlah apa yang Allah beri sebagai ganti untuk dirimu atas terong haram yang kau muntahkan. Sekarang terongnya jadi milikmu, pancinya jadi milikmu, perabotan rumahnya jadi milikmu, rumah ini jadi milikmu, dan aku pemilik rumah ini jadi milikmu. Allah Akbar. Hadirin, agar datang keajaiban, caranya adalah hadirkan Allah di dalam kehidupan. Agar datang keajaiban, hadirkan Allah di dalam kehidupan. Nggak ada, hadirin jamaah sekalian, keajaiban yang terjadi kecuali itu pasti atas izin Allah. Hari ini kita mungkin berdoa dan belum dikabulkan, tapi coba lihat lagi, apakah benar kita serius dalam berdoa? Imam Hasan Basri, beliau pernah ngelihat ada anak kecil ngerengek sama mamanya, mama, nangis terus, sampai Imam Hasan Basri kasihan banget sama anak kecil tersebut. Nggak lama mamanya tuh kasihan, dirangkul, dipeluk, dicium.
Imam Hasan Al-Basri kemudian nyampein pada murid-muridnya, wahai muridku sekalian, kalau engkau meminta kepada Allah seperti anak kecil minta sesuatu sama mamanya sampai nangis, ngesot-ngesot, sampai merengek-merengek, sampai pokoknya kudu, niscaya Allah pasti akan berkenan mengabulkan apa yang kau mohonkan. Coba di flashback lagi hadirin, kita punyakah satu doa yang pernah kita ucapkan lama banget? Pernah nggak punya doa yang kita tuh doa dari tahun 2010 sampai tahun 2015, 6 tahun durasinya panjang, tapi belum kunjung Allah kabulkan? Kalau belum punya, segera miliki doa tersebut hadirin jamaah sekalian. Apakah kita menanti keajaiban? Iya, kita menanti keajaiban dalam hal kebaikan. Gimana cara keajaiban itu hendak datang dalam kehidupan? Hadirkan Allah di dalam kehidupan, maka akan kau dapati keajaiban. Seperti tadi, 28 tahun jualan rujak, belum pernah gak dikasih rezeki sama Allah. Seperti tadi, laki-laki ninggalin 1 gigitan terong, Allah balas selaksa terong sampai pemiliknya jadi miliknya. Jamaah sekalian, sampai sini kajian kita. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan hadirin jamaah sekalian. Jazakumullah khairan. Silahkan Mas Hadi. Tabarakallah hayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atau ada kertas yang mau disampaikan? Silahkan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila meninggalkan suatu keburukan, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Apakah itu janji Allah? Jazakumullah salah jaza. Itu janji Allah yang langsung Rasul sabdakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innaka lan tad'a syai'an lillah azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun lakamin. Kalau engkau tinggalkan keburukan, ninggalinnya karena Allah, bukan karena engkau pengen ninggalin keburukan itu, tapi benar-benar karena Allah. Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita tinggalin. Dan jamaah, ciri dari Allah itu adalah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak bisa ingkar janji. Kalau Allah sudah janji, pasti dipenuhi. Kadang kitanya aja yang kurang bersabar melihat keajaiban yang Allah hendak datangkan. Kadang kitanya aja yang tergesa-gesa dalam berdoa. Kadang kita hijrah pengennya langsung tes. Dan begitu hadiah di ujung sini, di tengah jalan kadang kita udah patah duluan, tak. Akhirnya gagal dapat hadiah yang indah, sedangkan Allah sudah siapkan hadiah yang indah tersebut. Hadirin, seperti itu hadirin jamaah sekalian. Ada pertanyaan dari kertas. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis yang ke-70. Yaitu Rasul bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah hendaki pada dirinya kebaikan, Allah pasti fahamkan dia dalam agamanya. Ustadz, saya sudah sering ngaji, tapi kok rasanya saya nggak faham-faham. Gimana memaknai hadis tersebut? Hadirin jamaah sekalian, apakah seseorang bisa tendangan bebas buat yang laki-laki, langsung gol masuk ke gawang dalam 1 kali latihan? Bisa? Nggak bisa. Berapa kali Cristiano Ronaldo latihan dalam 1 pekan untuk tendangan bebas saja, sampai dia dijuluki kaki yang punya akurasi 87,5%. Setiap kali tendangan bebas pasti gol. Berapa kali beliau latihan? Per 1 hari beliau latihan untuk tendangan bebas kisaran range 50 sampai 100 kali latihan hadirin. Kita hadir ke majelis ilmu udah berapa kali hadirin jamaah sekalian. Dan bagaimana memaknai hadis ini? Pertama, ketika Allah kehendaki kebaikan buat seorang hamba, Allah pasti izinkan dia faham dalam agamanya.
Kalau kita belum faham-faham, Allah cinta sama kita, dibuatnya kita terus bisa hadir ke majelis ilmu, itu tanda Allah mencintai kita. Jamaah, kenapa ada orang rela ngafalin Quran walaupun gak hafal-hafal? Pedih, kenapa gak hafal-hafal? Ngafalin alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ngafalin dzalikal kitabu la raiba fi, alif lam mimnya lupa. Atau ngafalin Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ngafalin 'allamal Qur'an, Ar-Rahmannya lupa. Kadang kita kayak gitu, kenapa? Hadirin jamaah sekalian, kalaulah kita tetap semangat sekalipun belum mudah kita menerimanya, itu tanda Allah mencintai kita karena kita disibukkan dengan hal yang bermanfaat. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan riwayat Imam Ahmad serta Tirmidzi, Rasul bersabda, sesungguhnya engkau bila imanmu sempurna, Islammu sempurna, engkau akan dihindarkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tetap semangat, jangan mentang-mentang kita udah gak bisa nih terus galau, gak mau ngaji lagi. Enggak, tetap semangat, tetap hadir. Insya Allah satu waktu Allah akan mudahkan kita faham biiznillah, dengan izin Allah. Ada lagi jamaah, silahkan. Monggo Babe, jazakumullah jazak. Solihah mau ngaji ya, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan memutuskan silaturahmi kan tidak boleh. Kaitan dengan tetangga, batasannya apa dengan tetangga agar kita bisa hidup dengan hidup dengan harmonis seperti, karena melihat tetangga itu kan banyak hal yang perbedaan budaya dan sebagainya. Jazakumullah. Sangat kompleks. Jazakumullah khairan jazak. Bila memutuskan silaturahmi tidak boleh, jawabannya benar. Rasul bersabda di hadis Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannah qati. Enggak akan masuk surga qati. Sahabat nanya, qati maksudnya apa ya Rasulullah? Qati'ur rahim. Apa tuh? Yang memutuskan tali silaturahim, gak akan masuk surga. Maka pertama, memutuskan silaturahmi haram dalam Islam, tidak boleh dilakukan. Bagaimana kalau kita ada berbeda pendapat dengan tetangga kita? Jawabannya, silahkan jaga jarak. Boleh kita memilih-milih teman. Teman yang baik boleh dipilih. Bergaul sama siapa saja, tapi memilih teman karib, sahabat dekat, pilih yang terbaik. Karena Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadis riwayat Abu Daud, Rasul bersabda, sungguh perhatikan kepada siapa kalian berteman dekat, karena teman dekat kalian mencerminkan kadar agama kalian. Sebagaimana Rasul lafadznya itu, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Sebagaimana hadirin juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Wahsy masuk Islam, Wahsy itu pembunuh Hamzah. Hamzah itu dibunuh, dadanya dibelek, hatinya diambil, dimakan sama Wahsy. Wahsy itu budaknya Hindun. Pas Wahsy masuk Islam, ada seorang sahabat bilang, "Dah, kamu jangan deket-deket deh. Saya kalau ngelihat muka kamu tuh saya keingat sama kekejaman kamu waktu zaman jahiliyah dulu." Nah, para ulama menjadikan apa yang sahabat lakukan, gak mau ngelihat muka Wahsy ini, sebagai kebolehan kita menjaga jarak dengan orang yang pernah menyakiti kita atau mengkhianati kita. Boleh menjaga jarak, tapi memutus silaturahim haram dalam Islam. Menjaga jarak boleh. Bergaul dengan siapapun, tapi pilih sahabat dekat, pilih yang terbaik. Jazakumullah babe, ahsanal jazak. Ada lagi ibunda? Baik, kalau tidak silahkan ibunda. Terakhir ini insya Allah, karena sesuai kesepakatan jam 8 kurang 15 kita selesai. Silahkan. Pak Ustaz, saya mau tanya ini tentang sholat. Saya mendengar kalau sebenarnya kan kita sholat itu kan apa ya, membawa masalah biar kita dapat solusi gitu ya. Tapi
kita juga diperintahkan untuk sholat khusyuk. Nah itu bagaimana Ustaz? Padahal kita diperintahkan sholat khusyuk, tapi kita sholatnya itu bawa salah. Jadi sholatnya ya sambil memikirkan apa-apa. Sholat sambil mikirkan masalah. Jazakumullah ahsanal jaza. Hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal pernah ceritain Rasul itu kalau hatinya sedang gelisah langsung bilang sama Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, gembirakan aku dengan kumandang sholat. Bilal azan deh, cepet-cepet. Beliau tuh pengen Bilal azan biar sholat lagi, Bilal cepet azan biar sholat lagi, karena beliau tuh senang kalau sholat. Ini ada pertanyaan, gimana kalau kita punya masalah dan kita sholat? Bukankah nanti sholatnya justru malah bawa masalah, kepikiran sama apa yang kita sedang hadapi dalam problem itu? Jawabannya ada di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 45. Siapa yang memerintahkan kita untuk datang minta tolong, caranya sabar dan sholat? Allah langsung, wasta'inu bis sabri was salat, wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolong engkau kepada Allah, caranya dua, sabar dan gelar sejadah terus sholat. Bukan sabar dan update status, bukan itu. Punya masalah, sabar, gelar sejadah, ambil wudhu, sholat. Hindari punya masalah, bersabar, terus update status. Itu hadirin jamaah sekalian, ini kajian kita. Semoga Allah berkahi apa yang kita kaji. Dan hadirin, tidak henti-hentinya kami mendoakan hadirin sekalian, juga untuk diri kami pribadi. Semoga Allah meridhoi, merahmati, memberkahi, memudahkan setiap apa yang hadirin usahakan, setiap apa yang hadirin niagakan, setiap apa yang hadirin jabat, setiap apa yang hadirin kerjakan. Semoga semuanya menghantarkan kita kepada syurganya Allah Jalla Jalaluhu. Dan akhirnya semoga Allah terus memberikan kita kekuatan untuk tetap bisa istiqomah sampai nanti Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kajian ini rutin setiap malam Ahad, dimulai maghrib berjamaah, selesai jam 8 kurang 15. Kenapa? Oh iya, sama ini hadirin, ada kajian KKS Keluarga Sakinah setiap Ahad pagi, besok jam 8 pagi sampai jam 9, tempatnya di sini. Juga ada kajian Mafaza dengan Ustazah Eva, itu setiap Sabtu hari ini jam 1 siang. Sebelahnya lagi ada Remaja Hijrah Wonosobo Kliker, klinik keremajaan, itu setiap asar berjamaah sampai jam 5 di hari Sabtu. Jadi runtut, Sabtu jam 1 ada Ustazah Eva, Mafazah, ada kliker Mas Maat, asarnya, maghribnya ada kajian HAS, ahadnya ada kajian KKS, Jumatnya juga ada kajian Jumat, yaitu jam 1:30 siang untuk ibu-ibu, jam maghrib untuk bapak-bapak Jumat. Jadi silahkan undang saudara, ajak teman, rekanan sebanyak-banyaknya. Dan kabar baik, selama kita sholat sunnah Qobliyah Isya, Pak Agus yang kemarin usul, beliau panen pahalanya. Maka hadirin, setiap hadirin bertanya dan saya menjawab, orang lain dapat ilmu, yang nanya ini nih panen pahala sampai hari kiamat. Makanya hadirin, jangan bosan-bosan untuk bertanya soal agama. Ini dulu yang dapat kita kaji. Salam untuk keluarga di rumah ya hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.